Selamat sore Pak Yudi. Ya, selamat sore Bu Tanti. Apa kabarnya hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Baik, Pak Yudi sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Insya Allah siap. Ya. Tapi sebelum Pak Yudi melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Pak Yudi. Yang pertama, apakah Pak Yudi sudah tahu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach? Kompetensi yang saya tahu itu Ya. Kompetensinya itu adalah kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Ya. Lalu kompetensi apalagi ya Bu ya? Ya, Lupa jadi lagi. Boleh kompetensi inti dari seorang coach pada pelaksanaan coaching itu ada 3 ya Pak Yudi. Yang pertama adalah presence ya, jadi harus hadir secara penuh. Ya. Ya, kemudian yang kedua harus mendengarkan aktif tentang apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang terakhir adalah benar yang tadi Pak Yudi sampaikan adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Yudi kembangkan pada saat diobservasi gitu, maksudnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi gitu pada saat Pak Yudi nanti melakukan coaching dengan coach? Tentunya itu saya agak kurang di dalam mendengarkan ya, menyimak itu saya agak kurang. Jadi mendengarkan sepenuhnya dengan membuat pertanyaan berbobot. Ini kan saling menyambung ya. Apabila kita betul-betul menyimak, kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot karena kita menyimak dengan sepenuhnya gitu. Oh gitu. Ya. Ya. Sebentar Bu, saya mau ke belakang dulu sebentar ya. Ya. Enggak Pak Yudi. Ya. Sudah. Baik Pak Yudi. Jadi sebelum kita mulai supervisi ini ya, saya sebagai supervisor, ini adalah rubrik penilaian yang akan saya berikan kepada Pak Yudi pada saat pelaksanaan coaching nanti ya Pak Yudi. Jadi silakan Pak Yudi bisa membaca dulu rubrik penilaiannya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan, akan mencatat. Nah ini terkait membuat pertanyaan yang apa ya bisa memancing yang berbobot dan memancing coach Ya. supaya bisa menjelaskan lebih gitu ya. Itu ada tips nggak Bu, seperti apa? Yang pertama pasti Pak Yudi harus hadir secara penuh dulu ya. Jadi mendengarkan, kemudian nanti juga Pak Yudi akan secara otomatis biasanya akan menemukan oh iya. Dan yang intinya juga Pak Yudi harus menggunakan alur tirta. Jadi sudah paham ya yang alur tirta itu. Jadi yang pertamanya Pak Yudi harus menanyakan tentang tujuan pembicaraan dengan coach itu apa gitu. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coachnya apa. Nah nanti sampai Pak Yudi menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut dan bagaimana coach melakukan tanggung jawab terhadap rencana tersebut gitu, pelaksanaan rencana tersebut. Oke. Gitu. Nah, misalkan pertanyaannya itu yang terakhir ya, misalkan yaitu tanggung jawab. Ya. Apakah pertanyaannya berbentuk seperti ini misalkan ya? Ya. Apakah Ibu akan misalkan atau Bapak akan bertanggung jawab tentang rencana tersebut gitu ya? Apakah pertanyaannya kurang lebih seperti itu? Jadi yang dimaksud tanggung jawab ini adalah misalnya siapa atau apa yang bisa dilakukan supaya rencana itu terlaksana dengan baik gitu. Misalnya Pak Yudi bisa menanyakan siapa yang dapat membantu Bapak atau Ibu dalam melaksanakan rencana aksi ini gitu agar pelaksanaannya tercapai gitu. Misalnya kan bisa dengan kepala sekolah atau misalnya rekan sejawatnya begitu Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi untuk pelaksanaan supervisi ini kita akan direkam ya Pak Yudi ya. Mohon izin untuk merekam. Rekaman ini adalah untuk bahan penilaian juga bisa, kemudian juga untuk dokumentasi supervisi yang kita lakukan begitu ya Pak Yudi. Oke. Pak Yudi, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Mungkin indikatornya itu saya ingin coach saya lebih memahami pertanyaan yang saya ajukan dengan cara dengan bukti bahwa dia itu dapat menemukan solusinya ya atas dasar pertanyaan yang saya ajukan. Jadi Pak Yudi ingin agar
memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu koci menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, begitu ya. Baik sekali ya. Jadi selama observasi ini saya akan mencatat ya Pak Yudi apa yang pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Pak Yudi dengan coachingnya. Kemudian saya akan berusaha supaya tidak ada penilaian asumsi dari saya gitu ya, bahwa saya akan fokus dan saya ingin Pak Yudi fokus kepada area yang ingin dikembangkan tadi ya, yaitu Pak Yudi ingin kompetensi mendengarkan itu ya, itu dan juga hadir secara penuh, secara penuh dan juga membuat pertanyaan berbobot. Iya, intinya yang itu. Jadi Pak Yudi tiga-tiganya ingin dikembangkan. Iya, dua sama tiga. Yang kedua dan ketiga yang ingin mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya. Jadi nanti kita akan fokus kepada itu ya Pak Yudi ya. Iya. Baik, hari ini Koci Pak Yudi adalah Ibu Nuri ya, Bu Nuri. Oh iya. Bagaimana Bu Nuri, sudah siap? Ya, baik. Untuk melakukan coaching hari ini dengan Pak Yudi? Oh iya, boleh. Ya. Jadi selama coaching berlangsung saya akan duduk di sebelah sana ya, supaya saya bisa memperhatikan dan Pak Yudi dan Bu Nuri tidak merasa terganggu dengan kehadiran saya, karena saya akan melakukan pencatatan mengenai pelaksanaan observasinya. Oke. Ya. Baik, silakan Pak Yudi dan Bu Nuri bisa dimulai. Ya. Iya, baik Bu Nuri, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yudi. Apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah baik, baik, sehat. Bagaimana? Kalau lancar, keluarga sehat semua? Keluarga sehat semua, alhamdulillah lancar. Kalau aktivitasnya gimana nih, aktivitas mengajarnya terutama? Aktivitas membimbing mungkin ya, kalau membimbing. saya. Iya. Betul. Alhamdulillah baik-baik saja. Oh ya, Bu Nuri di BK ya? Iya betul. Di BK. Gimana aktivitas membimbingnya? Hari ini alhamdulillah baik. Tadi saya telah melakukan konseling individu. Namun untuk yang jam pelajaran kedua, kebetulan saya ada jam ke kelas. Iya. Tadi saya diizinkan untuk ke kelas dan memberikan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal. Nah ini saya perlu identifikasi nih. Bimbingan klasikal itu seperti apa nih? Bimbingan klasikal itu bimbingan yang diberikan secara klasikal atau di kelas gitu. Biasanya kan ada bimbingan individu, ada bimbingan kelompok. Kalau bimbingan kelompok itu bimbingan secara kelompok. Kemudian klasikal secara menyeluruh gitu, satu kelas. Biasanya ada kelas kecil, ada kelas besar juga, atau lintas kelas juga. Kalau kelas besar itu biasanya beberapa kelas digabung. Kalau lintas kelas itu di luar bimbingan saya, misalnya saya melakukan bimbingan itu. Nah, tadi kebetulan klasikalnya. Nah tadi kebetulan klasikal ya. Bagaimana nih tadi pas ketika membimbing secara klasikal, apakah aman-aman saja atau terjadi kendala nih? Nah itu masalahnya Pak Yudi. Saya kan kalau di SMA itu kan jarang-jarang ada klasikal ya. Artinya saya hanya ke kelas apabila memang bimbingannya membutuhkan secara klasikal. Nah karena mungkin ada juga sih faktor itu ya, karena saya jarang ke kelas. Tadi kebetulan di kelas 11-9 ada beberapa siswa yang ngeyel gitu ketika saya mengajar atau membimbing, dan ngeyelnya itu di luar konteks yang saya berikan gitu. Saya menjelaskan apa, dia ngomongnya kemana gitu. Dan itu bukan hanya satu orang, itu ada sekitar 3 orang ya kalau tidak salah ya. Saya sudah berusaha meluruskan kembali, tapi ternyata merekanya berbicara sesuatu hal yang memang tidak menyamankan gitu, baik buat saya maupun buat kayaknya teman-teman sekelasnya juga agak kurang nyaman gitu. Jadi saya memang agak geremet juga ya begitu keluar dari kelas, aduh ini gimana nih, kok tidak nyaman gitu. Baik, berarti untuk coaching kali ini tujuannya mengenai itu ya Bu ya? Bisa disebutkan tujuannya, itu ya, lebih spesifik apa? Saya sekarang melaksanakan coaching dengan Pak Yudi itu ingin mencari solusi. Bagaimana caranya saya melaksanakan bimbingan klasikal dengan nyaman dan juga anak-anaknya bisa terkondisikan dengan baik. Kalau Pak Yudi kan sudah biasa ya ke kelas mengajar gitu dan sebagainya, karena memang ada jamnya yang jelas gitu. Sementara kalau bimbingan konseling, kalau memang dirasakan tidak perlu kelas, kita enggak. Jadi kita melaksanakannya di ruangan BK gitu secara individu ataupun kelompok. Nah, saya perlu identifikasi juga kira-kira dari yang ngeyel itu kebanyakan laki-laki atau wanita Bu? Semuanya cowok-cowok. Cowok-cowok semuanya. Laki-laki, laki-laki rata-rata laki-laki. Kira-kira Ibu sebagai wanita nih, apa power Ibu, dan sebagai guru BK juga, apa power Ibu, apa kesempatan Ibu, dan juga apa kekuatan Ibu yang bisa Ibu lakukan
untuk menghadapi laki-laki ini gitu ya, laki-laki yang ngeyel seperti ini kira-kira? Sebetulnya ada ya peluang, cuma waktu itu karena saya kurang nyaman saya tidak menerapkannya juga gitu. Tapi nanti mungkin ya ada sih peluang, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan, materi-materi yang saya berikan, materi bimbingan yang saya berikan biasanya dulu juga pernah ada ketika ditanya balik kemudian dia kurang bisa menguasai apa yang saya ucapkan, biasanya dia akan diam gitu. Oh iya, ya betul. Kira-kira kalau ibu melakukan hal tersebut, itu akan apa hambatannya kalau melakukan hal yang tadi itu? Biasanya hambatannya yang lain jadi ikutan diam juga, jadi tidak aktif. Tidak gitu. aktif. Jadi mungkin ada hal lain sih yang bisa saya lakukan, misalnya dengan melakukan ice breaking. Ice breaking Dalam rangka bagaimana caranya mereka bisa berkonsentrasi penuh. Ya, bagus itu bagus. Kemudian juga atau mungkin saya akan melaksanakan ini Pak Yudi yang kemarin yang tarik nafas stop. Nah, mungkin saya akan melaksanakan teknik stop setelah awal. Nah, ketika saya akan masuk ke inti, mungkin saya bisa melakukan stop itu ke anak-anak. Itu ide bagus Bu, ide yang sangat bagus. Saya juga belum terpikirkan hal itu ya. Berarti itu solusinya ya. Nah, dari solusi ini kira-kira bagaimana eksekusinya, rencana untuk mengeksekusinya nih? Rencananya kebetulan 2 hari yang akan datang saya ada di jadwal di kelas yang sama nih. Kemarin saya diminta untuk masuk ke sana karena ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan juga. Jadi saya akan eksekusi pada saat itu, kemudian juga akan melaksanakan apabila masih ada, karena memang anak-anak yang ngeyel itu di beberapa guru juga saya tadi sempat berbicara dengan Ibu Tanti, dengan Ibu Ida, memang anak-anak itu saja yang selalu terlalu aktif berbicara mungkin ya, dia terlalu banyak overaktif lah, seperti itu. Nah, kesempatan saya mungkin di 2 hari yang akan datang saya akan ke sana, kemudian memberikan bimbingan seperti biasa dan akan melakukan teknik stop apabila akan menuju ke materi inti yang akan saya berikan. Ya betul, alhamdulillah kalau seperti itu. Kira-kira bagus sekali itu ya, bagus sekali. Dan kira-kira ada nggak orang lain yang bisa terlibat untuk suksesnya rencana tersebut? Ada. Siapa saja, Bu? Di antaranya mungkin rekan se-MGMP sekolah saya, ada Ibu Ida, ada Bu Haji Tuti, beliau bisa diminta bantuan untuk nanti mengingatkan saya ataupun mungkin mempraktekkan sebelum ke anak-anak ya, kita bisa berbagi. Ibu Tanti juga bisa, mungkin saya akan berkonsultasi dulu teknik stop yang aman, kemudian yang baik untuk kelas tersebut, karena kan setiap kelas tuh ada keunikan tersendiri ya Pak Yudi ya. Kalau di sini ada kelasnya yang memang ada yang aktif banget gitu, ada yang kalem banget, ada yang biasa-biasa dan sebagainya. Nah, kebetulan ini kelas yang saya hadapi adalah kelas yang aktif, dan kebetulan Ibu Tanti juga mengajar di sana. Ada juga rekan saya yang memang memantau selalu, jadi saya bisa meminta bantuan beliau untuk nanti 2 hari yang akan datang. Kira-kira apa komitmen Ibu ya terhadap rencana ini? Komitmen maksudnya? Ya, jadi komitmen Ibu misalkan apabila rencana ini selesai ya, saya harus komitmen gitu misalkan terhadap rencana ini ya. Komitmennya apabila misalkan tidak selesai, saya akan terus mencari solusinya misalkan gitu. Komitmen terhadap rencana ini pasti saya akan melaksanakannya. Kemudian juga apabila 2 hari yang akan datang ketika saya melaksanakannya ada kendala-kendala ya, sehingga saya tidak bisa masuk kelas misalnya, nanti saya akan reschedule. Saya akan reschedule kembali, kemudian akan berusaha minimal itu 4 hari yang akan datang. Saya akan berupaya untuk memberikan perlakuan kepada kelas tersebut, karena memang ini sangat dibutuhkan informasinya. Juga saya akan meyakinkan bahwa memang saya akan masuk kelas tersebut dan ada pendampingan dari teman saya MGP saya. Berarti ada teman-teman yang membantu juga untuk menjaga komitmen tersebut ya. Iya betul. Kira-kira siapa lagi selain itu untuk menjaga komitmen? Selain itu
Sudah sih sepertinya. Sudah. Atau mungkin saya Teman-teman bisa juga sih membuat komitmen dengan anak-anak mungkin ya. Anak-anak, oke. Ya sebelumnya. Wah, bagus sekali, berarti itu adalah bentuk tanggung jawab ibu untuk terlaksananya rencana dan juga terselesaikannya solusi tersebut. Baik, mungkin bagaimana kalau dengan tindak lanjut setelah coaching ini, dari sesi coaching ini? Kalau tindak lanjutnya saya akan membuat persiapan terlebih dahulu. Apa yang ingin saya sampaikan nanti di kelas 11-9, kemudian trik apa, dan tadi saya akan berlatih teknik stop ya, biar nanti lebih lancar lagi, dan juga apa yang saya inginkan dari kelas tersebut itu bisa tercapai dengan baik. Dan tentunya kan kalau untuk memberikan bimbingan klasikal, yang menjadi tujuan adalah tercapainya tujuan dari bimbingan klasikal itu sendiri. Anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan selanjutnya bisa menerapkan dengan dengan sepenuh hati. Jadi apa yang saya sampaikan ke dia dilakukannya itu dengan motivasi intrinsik mereka, bukan hanya sekedar mematuhi apa yang diperintahkan, bukan hanya ada Bu Nuri takut baru melaksanakan gitu, enggak. Kalau saya lebih menginginkannya mereka melakukan atas dasar motivasi intrinsik mereka. Dan untuk itu memang teknik-teknik ketika saya mengajar, saya juga kan memerlukan kenyamanan. Betul. Kemudian teman-temannya yang lain juga sama membutuhkan kenyamanan juga. Karena kalau sekali aja di kelas itu sudah ada berisik, biasanya kan konsentrasi jadi buyar. Betul. Nah, saya akan berupaya dengan teknik stop yang tadi. Mudah-mudahan anak-anak bisa terkonsentrasi untuk mendengarkan, juga untuk melaksanakan bimbingan dengan baik. Bagus sekali Bu, idenya sangat brilian. Mudah-mudahan dari sesi coaching ini bisa terlaksana ya. Saya sangat senang sekali bertemu dengan Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain coaching, Ibu sudah membawa berita yang baik, penanganan tentang masalah tersebut ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak Yudi, terima kasih ya. Saya sudah mendapatkan solusi dari tadi saya kebingungan sih sebetulnya. Aduh, ini mau dibagaimanakan. Tapi setelah melaksanakan coaching dengan Pak Yudi, saya jadi ada ide gitu. Oh ya, harusnya saya melaksanakan teknik stop gitu di kelas. Karena kan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah belajar ya teknik stop itu. Saya jadi teringat. Terima kasih banyak atas ide-idenya. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sukses selalu ya Pak Yudi ya. Terima kasih. Bu. Baik, sesi coachingnya sudah selesai ya Pak Yudi. Bagaimana perasaannya? Wah, perasaannya itu agak tegang ya. Soalnya yang saya coach ini bisa dibilang itu kemampuannya lebih, atau pengetahuannya itu, pengalamannya juga lebih mumpuni gitu, karena kapasitas beliau sebagai guru BK juga ya. Tapi justru itu ya, mungkin dari sesi coaching itu, coach itu kan tidak menggurui ya, tetapi kita sama-sama mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Ya, bagaimana tadi? Apakah Pak Yudi sudah mendapatkan indikator tadi sudah tercapai? Tadi kan Pak Yudi sudah melakukan coaching, kemudian tadi Pak Yudi ingin agar kompetensinya apa tadi? Yang pertama? Mendengarkan. Mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah melalui sesi coaching tadi sudah tercapai menurut Pak Yudi? Mendengarkan secara aktif mungkin sudah ya. Karena saya juga merespon coach saya. Kata menanyakan secara berbobot, mungkin ini harus lebih diperdalam lagi, karena kadang ketika dalam menyusun kalimat pertanyaan, saya kehilangan kata kadang ya. Sehingga pertanyaannya itu kadang terkesan tidak rapih. Ya memang tadi yang saya catat ketika Pak Yudi melakukan coaching gitu ya, apa yang saya observasi tadi, misalnya ketika Pak Yudi mengajukan pertanyaan, ada coach mengulang lagi pertanyaan tersebut gitu, meminta pertanyaannya maksudnya seperti apa gitu. Ketika Pak Yudi mengatakan atau menanyakan tentang komitmen gitu ya, maksudnya komitmen seperti apa, untuk mungkin akan bisa lebih baik jika Pak Yudi menyampaikan pertanyaannya agar lebih bisa dipahami gitu ya. Sehingga ketika Pak Yudi memberikan pertanyaan itu, coach bisa langsung menjawab dengan sesuai begitu ya. Betul. Gitu. Kemudian apa yang ingin dikembangkan setelah melaksanakan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan
setelah melaksanakan Ya. coaching ini adalah ketenangan saya di dalam menyusun kalimat, Ya. pertanyaan, serta ketepatan pertanyaan tersebut gitu ya. Sehingga pertanyaan tersebut langsung dapat dipahami oleh coach saya. Jadi kompetensi yang ingin Pak Yudi kembangkan setelah sesi coaching ini adalah Pertanyaan berbobot, Ya. membuat pertanyaan. jadi mendengarkan aktif tadi sudah Ya. terpenuhi ya, sudah Terpenuhi. cukup terpenuhi gitu. Jadi Pak Yudi ingin mengembangkan kemampuan untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot Ya. sehingga bisa lebih dipahami begitu ya. Betul. Baik, sepertinya supervisi kita sudah cukup untuk hari ini ya. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi sudah melakukan coaching dengan baik tadi. Pak Yudi sudah berusaha untuk menjadi coach yang mendengarkan dengan baik, bagaimana memberikan pertanyaan, dan Pak Yudi sudah hadir penuh dalam pelaksanaan coaching untuk mendengarkan permasalahan, identifikasi masalah sampai coach bisa menyampaikan rencana dan melaksanakan tanggung jawab atas rencana tersebut ya. Semoga Pak Yudi bisa menjadi coach yang lebih baik lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih atas supervisi hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Sampai jumpa pada lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Tonti yang sudah memberikan pengamatan yang luar biasa. Ya.